Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Video tutorial penggunaan markup VBA pada proses penginputan data ini dibuat sebagai lampiran laporan kerja praktek saya yang sebelumnya telah saya lakukan. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaannya dan pembuatannya, maka kita kenalkan dulu apa itu VBA, apa itu makro. Jadi VBA itu merupakan singkatan dari Visual Basic for Application, yang merupakan turunan dari bahasa Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi Visual Basic sendiri itu merupakan turunan bahasa pemrograman basic atau Beginners or Purpose Symbolic Instruction Code yang dikembangkan pada tahun 1963 oleh John George Keneny and Thomas Eugene Cox yang berasal dari Dartmouth College. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang Visual Basic Application atau VBA. Nah, selanjutnya pengenalan untuk makro. Jadi makro Excel dan Visual Basic for Application atau VBA itu tidaklah sama persis, meskipun keduanya sering terkait dan seringkali kebanyakan dari kita menyamarartikannya. Terkadang kita menyebutnya makro, kadang kita sebut juga VBA, dan ada juga yang menyebutnya makro VBA ataupun VBA makro. Jadi yang sebetulnya makro itu adalah garis-garis perintah atau code yang dengannya kita ingin Excel melakukan sesuatu secara otomatis. Dengan kata lain, makro adalah kode atau script tertentu, sedangkan Visual Basic for Application atau VBA itu adalah bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk membuat makro. Nah, jadi selanjutnya mari kita masuk ke tahap pembuatan makro untuk menginput data. Nah, sebelumnya untuk mengaktifkan fitur makro dan VBA, kita harus terlebih dahulu mengaktifkan menu developer. Jadi untuk mengaktifkan menu developer ini, caranya adalah dengan kita klik di bagian menu file, baru kita klik option. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2010. Nah, setelah itu ada banyak menu nih. Kita klik di menu Trust Center. Setelah itu kita klik lagi di bagian Trust Center Settings. Nah, di sini kita pilih atau kita klik pada bagian Enable All Macro, dan untuk mengaktifkan menu developernya, maka kita centang pada bagian Trust Access to the VBA Project Object Mode. Nah, setelah itu langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat tabel yang nantinya akan
Nah, tabel yang nantinya akan kita isikan data yang mau kita input. Karena sebelumnya saya magang di kantor pemerintahan kota, maka di sini saya membuat tabel. Saya di bagian pensiun membuat tabel nomor, nama, NIP, pangkat, golongan, alamat, tanggal lahir, TNT, gaji pokok, dan jenis kelamin. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah data sampel, bukan data asli, karena data pensiun itu sangat rahasia, nggak bisa saya ungkapkan. Nah, jadi setelah kita membuat table, langkah selanjutnya kita akan membuat form penginputan datanya. Jadi untuk membuat form penginputan data, di sini kita klik pada bagian Visual Basic. Nah, di sini saya udah membuat format yang setelah saya buat sebelumnya. Nah, sedikit pengenalan tentang form ini. Untuk yang pertama kali yang akan saya buat di sini adalah arsip pensiun, nama, NIP, pangkat, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, di sini untuk membuat ini, pada menu toolbox ini saya menggunakan toolbox jenis label untuk membuat nama, NIP, pangkat. Nah, sedangkan untuk kita mengisikan kolom untuk mengisikan tempat inputnya, di sini kita menggunakan, saya di sini menggunakan text box. Nah, di toolbox ini dia text box. Nah, untuk jenis kelamin sebagai ada pilihan laki-laki dan perempuan, di sini saya menggunakan yang namanya combo box. Ini dia. Nah, untuk tombol simpan ini saya menggunakan command button. Nah, setelah kita membuat form penginputan ini, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengisinya dengan script atau code. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah membuat set update sheet sama dengan worksheet. Nah, sheet 1 ini, kenapa di sini sheet 1? Karena nantinya saya ingin menginputkan data pada sheet 1. Karena tabel saya berada di sheet 1, bukan sheet 2 ataupun sheet 3, di sheet 1. Nah, setelah itu saya membuat ini dia, baris aktif sheet.cells.rows.count. Ini adalah untuk sebagai penanda kita isikan tuh. Nanti setelah kita input, datanya akan masuk ke sini pada bagian tabel ini. Nah, setelah itu di sini saya menuliskan ini. Nah, setelah itu bersih. Nah, bersih ini tugasnya adalah, jadi biasanya kan setelah kita mengisikan data di sini, setelah kita simpan, itu data itu akan tampil lagi di sini. Nah, script yang tadi saya buat gunanya untuk setelah kita simpan, di sini itu akan bersih kembali, akan kosong. Nah, setelah itu ada script untuk combo box tadi. Jadi kita klik tuh, nanti ada pilihan laki-laki dan perempuan. Di sini kuncinya combo box 1. Kenapa combo box 1? Karena pada bagian sini namanya saya buat di sini combo box 1.
Kalau misalnya di sini saya buat namanya misalnya contoh, nah nanti pada script sini, pada script tadi di sini ya kita akan buat contoh sesuai dengan nama yang kita buat di sini tadi. Nah setelah itu add item laki-laki untuk pilihannya, baru pilihan keduanya ada perempuan and with. Nah setelah kita selesai membuat script ini, maka langkah berikutnya itu adalah menjalankannya. Nah, ini form yang telah kita buat tadi. Ketika saya menginputkan data di sini di form ini, maka otomatis nanti akan masuk ke dalam lembar kerja Excel. Nah, sebagai contoh nih, pensiunnya di tahun 2022, gaji pokok kita buat di sini 4 juta. Nah ini dia untuk combo box tadi gunanya. Nah simpan. Nah jika tadi saya tidak membuat script bersih, maka otomatis di sini itu data yang tadi kita inputkan akan berada di sini juga. Misalnya di sini Ajeng, NIP-nya bla 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 bla, alamatnya Medan. Nah, setelah kita inputkan dengan menggunakan form ini, otomatis akan masuk ke tabel yang telah kita buat tadi. Nih, seperti Ajeng, NIP 123 141, pangkat golongan B3, Medan 2002. Nah jadi sekian saja video tutorial penggunaan Matrix VBA pada proses penginputan data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebagai penutup, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.